Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai operasi penjumlahan vektor secara aljabar dan geometri. Yang beranggotakan saya sendiri, Ariana Rushdena Azkiyatu Sahifa, kemudian ada Cintia Nurdini, lalu yang ketiga ada Delpiana Kirei, yang keempat ada Irfan Al-Ghifari. Kemudian, materi yang akan kami jelaskan diantaranya adalah operasi penjumlahan vektor secara aljabar, beserta contohnya. Kemudian yang kedua, operasi penjumlahan vektor secara geometri. Pada operasi penjumlahan vektor secara geometri ini dibagi menjadi 3, yaitu ada metode segitiga, metode jajar genjang, dan metode poligon. Untuk materi yang pertama yaitu penjumlahan vektor secara aljabar. Secara aljabar, penjumlahan vektor dilakukan dengan menjumlahkan unsur-unsur yang seletak. Nah, pada penjumlahan secara aljabar ini terdapat 2 macam. Yang pertama itu vektor di dimensi 2 atau R pangkat 2. Yang kedua adalah vektor di dimensi 3 atau R pangkat 3. Namun sebenarnya caranya itu sama. Untuk vektor di dimensi 2, misalkan terdapat vektor posisi titik A, yaitu A1, A2, dan vektor posisi titik B, yaitu B1, B2. Maka, vektor A ditambah vektor B adalah A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. Kemudian, untuk vektor di dimensi 3 atau R pangkat 3, misalkan terdapat vektor A sama dengan A1, A2, A3, dan vektor B sama dengan B1, B2, B3. Maka, hasil dari penjumlahan vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3. Kemudian, jika ditulis dalam matriks, maka operasi vektor secara aljabar adalah sebagai berikut. Diketahui vektor A sama dengan XA, YA, ZA, dan vektor B sama dengan XB, YB, ZB. Maka, vektor A ditambah vektor B sama dengan XA, YA, ZA ditambah XB, YB, ZB. Maka hasilnya XA ditambah XB, YA ditambah YB, kemudian ZA ditambah ZB. Untuk contoh 1, diketahui vektor A sama dengan negatif 3, 5, dan vektor B sama dengan 8, negatif 3. Tentukan vektor A ditambah vektor B. Penyelesaian, vektor A ditambah vektor B sama dengan, kita tinggal menjumlahkan kedua matriks tersebut sebagaimana pada ilmu hitung matriks. Jadi, vektor A ditambah vektor B sama dengan negatif 35 ditambah 8 negatif 3. Hasilnya adalah 52. Kemudian, untuk contoh 2, diketahui titik A 81, titik B 4,4, titik C negatif 2,2, dan titik D negatif 4, negatif 3. Tentukan vektor AB ditambah vektor CD. Penyelesaian, vektor AB didapat dari vektor B dikurangi vektor A. Yaitu, kita tinggal kurangi matriks dari titik B dan juga dari titik A. Maka, 4 dikurangi 8 hasilnya negatif 4. 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Kemudian yang kedua, kita cari vektor CD dari vektor D dikurangi vektor C. Maka negatif 4, negatif 3 dikurangi matriks negatif 2, 2. Hasilnya adalah negatif 2, negatif 5. Maka dengan demikian, vektor AB ditambah vektor CD sama dengan negatif 4, 3 ditambah negatif 2, negatif 5. Maka hasilnya adalah negatif 6, negatif 2. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya akan saya paparkan yaitu tentang geometri metode segitiga. Sebelum kita menentukan vektor resultan
Dengan menggunakan metode segitiga, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian metode segitiga. Nah, metode segitiga adalah cara menggambarkan penjumlahan dua buah vektor di mana salah satu titik tangkap vektor dipindahkan ke ujung vektor yang lain. Kemudian ditarik garis lurus dari pangkal ke ujung vektor tersebut, sehingga terbentuklah bangun datar segitiga. Garis dari pangkal ke ujung vektor tersebut merupakan resultan dari dua buah vektor itu. Untuk lebih paham mengenai pengertian metode segitiga, nah, perhatikan gambar di samping ini. Sudah jelas ya, di sini terdapat 3 step. Nah, dari gambar di atas, kita dapat menuliskan beberapa persamaan resultan vektor A dan B sebagai berikut. C sama dengan A tambah B, A sama dengan C dikurangi B, B sama dengan C kurangi A. Nah, lanjut lagi. C adalah vektor resultan dari penjumlahan vektor A dan vektor B. Seperti gambar yang tadi ya. Dalam metode segitiga, untuk menentukan vektor mana yang termasuk resultan dari penjumlahan dua vektor itu, caranya sangat mudah. Nah, di sini terdapat trik, yaitu vektor resultan sama dengan ujung bertemu ujung dan pangkal bertemu pangkal. Nah, jadi jika ada 3 buah vektor yang membentuk bangun segitiga, untuk menentukan mana vektor yang termasuk vektor resultan adalah dengan melihat ujung dan pangkal vektor-vektor. Jika ada sebuah vektor yang ujungnya bertemu dengan ujung vektor yang lain, dan pangkal vektor bertemu dengan pangkal vektor yang lain, sudah dipastikan bahwa vektor tersebut adalah vektor resultan. Nah, selanjutnya kita akan menentukan persamaan resultan vektornya. Nah, dengan cara tulis penjumlahan vektor dimulai dari vektor yang pangkalnya bertemu dengan pangkal vektor yang menjadi resultannya. Nah, untuk lebih paham kita lihat gambar di bawah ini. Nah, pada penjumlahan vektor P, Q, dan R, vektor yang pangkal dan ujungnya bertemu dengan pangkal dan ujung vektor yang lain adalah vektor Q. Kita lihat vektor Q. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa vektor Q adalah vektor resultan. Nah, untuk menuliskan persamaan resultan vektornya, vektor pertama yang harus ditulis adalah vektor Q. Kemudian, vektor yang kedua adalah vektor yang pangkalnya bertemu dengan vektor resultan, nah yaitu vektor P. Dan terakhir adalah vektor sisanya, yaitu R. Nah, rumus resultan vektornya adalah sebagai berikut. Q sama dengan P tambah R. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk penjumlahan vektor Q, Y, dan Z. Nah, sekarang kita akan menentukan vektor resultan dengan metode segitiga. Soal. Ini merupakan contoh soal ya. Dari gambar-gambar berikut ini, yang menunjukkan besar vektor A sama dengan B dikurangi C adalah, coba kalian perhatikan terlebih dahulu, mana gambar yang menunjukkan vektor A sama dengan B dikurangi C. Apakah gambar nomor 1, apakah gambar nomor 2, apakah gambar nomor 3, apakah gambar nomor 4, apakah gambar nomor 5. Sudah? Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Penyelesaiannya, nah untuk mempermudah dalam menyelesaikan soal ini, kita ubah dulu persamaan dari A sama dengan B dikurangi C ke dalam bentuk penjumlahan, yaitu menjadi B sama dengan A tambah C. Nah, dari bentuk penjumlahan tersebut, maka yang menjadi vektor resultannya adalah vektor B. Nah, kita ingat-ingat lagi dari gambar tadi, cari vektor B yang ujungnya bertemu dengan ujung vektor lain, dan pangkal vektor B bertemu dengan pangkal vektor yang lain. Gambar yang sesuai adalah gambar 1, 4, dan 5. Dari persamaan B sama dengan A tambah C, maka pangkal vektor A berada di pangkal vektor B, dan pangkal vektor C berada di ujung vektor A.
Nah, diagramnya itu seperti ini. A menuju C. Jadi A panahnya itu ke C. Nah, dari gambar 1, 4, dan 5, maka gambar yang paling sesuai adalah gambar 4. Sehingga gambar yang menunjukkan besar vektor A sama dengan B dikurangi C adalah gambar nomor 4. Nah, setelah melihat penyelesaiannya, apakah jawaban dari teman-teman adalah gambar 4? Apakah gambar yang lain? Kalau misalkan jawaban dari teman-teman gambar 4, berarti teman-teman sudah paham. Tapi kalau misalnya salah, teman-teman harus belajar kembali. Contoh soal. Diketahui titik A 8,1, B 4,4, C negatif 2,2, dan D negatif 4,3. Pertanyaannya yaitu, tentukan vektor AB ditambah vektor CD. Penyelesaiannya, nah pertama-tama kita harus menggambar terlebih dahulu vektor AB dengan pangkal di titik A yaitu 8,1 dan ujung di titik B yaitu 4,4. Lalu gambar vektor CD dengan pangkal di titik C yaitu negatif 2,2 dan ujungnya di titik D yaitu negatif 4,3. Setelah itu, untuk menentukan hasil penjumlahan kedua vektor dengan menggunakan aturan segitiga, nah maka titik C kita himpitkan dengan titik B. Jadi pangkal vektor CD kita himpitkan dengan ujung vektor AB. Seperti pada gambar. Nah, ketika titik B dan C sudah berhimpit, maka titik D akan berpindah ke titik 2,-1. Maka hasilnya vektor AB ditambah vektor CD. Seperti itu. Metode jajar genjang itu apa sih? Jadi, metode jajar genjang ini merupakan suatu cara untuk menjumlahkan vektor dengan menghubungkan pangkal vektor yang satu ke pangkal vektor yang lainnya. Sebagai contohnya, kita memiliki dua vektor, yaitu vektor K dan vektor L. Sesuai dengan definisi yang tadi, penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang ini dengan cara menghubungkan pangkal vektor yang satu ke pangkal vektor yang lainnya, maka kedua titik pangkal dari vektor ini kita hubungkan menjadi seperti ini. Dari kedua vektor ini terbentuk suatu sudut, kita namakan sudut theta. Oke. Setelah itu, kita gambar proyeksi vektor K dan vektor L menjadi seperti ini. Seperti sebuah jajar genjang kan? Maka dari itu, ini disebut metode jajar genjang karena hasil dari proyeksi ini membentuk sebuah jajar genjang. Dan berhubung dengan metode segitiga sebelumnya, dari titik pangkal ke titik ujung vektornya kita hubungkan menjadi sebuah resultan. Maka didapat resultan sama dengan vektor K ditambah vektor L sama dengan vektor L ditambah vektor K karena berlaku sifat komutatif. Selanjutnya yaitu perkalian vektor. Sebelumnya kita telah mengetahui ya rumus perkalian vektor, yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A kali panjang B cos theta. Nah, dari sini kita dapat mengetahui panjang vektor R, yaitu dengan vektor R dikali vektor R. R-nya kan tadi bisa saja vektor K ditambah vektor L atau vektor L ditambah vektor K. Maka dari itu, vektor R kali vektor R sama dengan vektor K tambah vektor L dikali vektor L tambah vektor K. Kemudian, di sini kan vektor R dikali
vektor R. Kita ganti dengan rumus yang sebelah ini ya. Menjadi R dikali R cos 0 derajat. Nah, kenapa tetanya 0 derajat? Karena vektor R ini kan berhimpitan, maka membentuk sudut 0 derajat. Sama dengan vektor K ditambah vektor L dikali vektor L tambah vektor K. Lalu didapat R kuadrat sama dengan KL cos theta. Ini juga sesuai dengan rumus yang sebelahnya ya. Ketika vektor K dikali vektor L, maka hasilnya menjadi KL cos theta. Tambah K kuadrat, tambah L kuadrat, ditambah LK cos theta. Maka didapat R kuadrat sama dengan K kuadrat ditambah L kuadrat tambah 2KL cos theta. Maka dari itu hasilnya R sama dengan akar dari K kuadrat tambah L kuadrat tambah 2KL cos theta. Seperti itu. Contoh soal. Nah, misalkan ada dua buah vektor, yaitu vektor K dan vektor L, yang membentuk sudut 60 derajat. Masing-masing vektor ini besarnya adalah 10 satuan dan 15 satuan. Ditanyakan berapakah besar resultan vektor yang terbentuk. Tadi kita sudah dapat besar resultan vektor itu sama dengan akar dari K kuadrat tambah L kuadrat tambah 2KL cos theta. Dari soal juga diketahui bahwa K sama dengan 10 satuan, L 15 satuan, dan sudut yang terbentuk adalah 60 derajat. Tinggal kita substitusi, R sama dengan 10 kuadrat ditambah 15 kuadrat ditambah 2 dikali 10 kali 15 cos 60 derajat. Jadi R sama dengan akar dari 100 ditambah 225 ditambah 2 dikali 10 kali 15 dikali setengah. Karena cos 60 derajat itu hasilnya setengah ya. Kemudian R sama dengan akar dari 100 ditambah 225 ditambah 150 sama dengan akar 475. Kita ubah akar 475 ini menjadi 5 akar 19. Maka dapat kita simpulkan besar resultan vektor yang terbentuk dari vektor K dan vektor L ini adalah 5 akar 19. Sekian. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang operasi penjumlahan vektor dengan menggunakan metode poligon. Sebelum ke perhitungannya, mari kita cari tahu dulu apa pengertian dari metode poligon tersebut. Metode poligon adalah cara menggambarkan penjumlahan 3 buah vektor atau lebih dengan saling menghubungkan pangkal vektor ke ujung vektor yang lain sedemikian rupa hingga vektor terakhir. Setelah itu, ditarik garis lurus dari pangkal vektor pertama menuju ujung vektor terakhir sehingga terbentuklah bangun segi banyak atau poligon. Ini adalah contoh gambar atau cara membuat dari vektor atau vektor poligon tersebut. Misalkan di sini ada 5 vektor, ada vektor merah, vektor hitam, vektor oranye, vektor biru, dan vektor hijau. Sekarang kita gambarkan yang pertama vektor merah, kemudian vektor hitam, kemudian vektor oranye, kemudian vektor biru, dan yang terakhir adalah vektor hijau. Mengapa vektor hijau itu disebut dengan resultan vektor atau vektor resultan? Jadi definisi dari vektor resultan itu adalah ujung vektor 1 bertemu dengan ujung vektor lainnya dan pangkal vektor 1 bertemu dengan pangkal vektor lainnya. Jadi sederhananya ketika ujung ketemu dengan ujung dan pangkal ketemu dengan pangkal, maka itu bisa disebut dengan vektor resultan. Mari kita beri nama terlebih dahulu. Vektor merah diberi nama A, vektor hitam diberi nama B, vektor oranye diberi nama C,
Vektor biru diberi nama D, dan vektor hijau diberi nama E atau resultan vektor. Dari gambar vektor di samping ini bisa disebutkan atau bisa disimpulkan bahwa penjumlahan dari vektor, penjumlahan vektor dengan menggunakan metode poligon ini adalah E sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D. Supaya tidak bingung, mari kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soalnya adalah ada gambar vektor atau sebuah bangun poligon yang tersusun atas beberapa vektor. Ada vektor merah, ada vektor hitam, vektor oranye, vektor biru, vektor hijau, vektor ungu, dan vektor abu. Kita lihat soalnya, diketahui vektor poligon di samping vektor merah itu 5 Newton, vektor hitam 4 Newton, vektor oranye 5 Newton, vektor biru 3 Newton, vektor hijau 6 Newton, vektor ungu 6 Newton. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapakah total penjumlahan vektor resultan tersebut dengan menggunakan metode poligon. Vektor resultan yang bertindak sebagai vektor resultan di sini adalah vektor berwarna abu. Ya, seperti definisi yang tadi sudah dijelaskan bahwa vektor resultan adalah ketika pangkal bertemu dengan pangkal dan ujung bertemu dengan ujung. Mari kita hitung langsung. Nah, inilah jawabannya. Vektor abu sama dengan vektor merah ditambah vektor hitam ditambah vektor oranye ditambah vektor biru ditambah vektor hijau dan ditambah vektor ungu. Kemudian substitusikan angka yang sudah diketahui. Vektor abu sama dengan 5 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 6 dan ditambah 6. Kemudian dijumlahkan, jadi vektor abu itu memiliki penjumlahan resultannya 29 Newton. Nah, kesimpulannya jadi total vektor resultannya itu adalah 29 Newton. Mungkin cukup seperti itu. Terima kasih dan mohon maaf atas segala dan kekurangannya.